Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitri Nur Ayeni, NIM 23050025 S1 TPA. Di sini saya akan mempresentasikan menjelaskan tentang proses squeeze cementing pada pekerjaan workover. Yang pertama ada pengertian squeeze cementing. Squeeze cementing adalah metode penyemanan sekunder pada pekerjaan workover dengan cara memompakan slurry semen ke dalam zona tertentu menggunakan tekanan. Tujuannya adalah agar semen masuk dan mengisi celah, retakan, perforasi, atau zona bocor sehingga zona tersebut dapat tertutup dan terisolasi. Tujuan utama dari squeeze cementing adalah menutup kebocoran casing atau tubing dan memperbaiki kegagalan penyemanan sebelumnya. Squeeze cementing bertujuan untuk menutup celah, retakan, atau kebocoran pada casing maupun tubing agar fluida dari formasi tidak mengalir ke zona yang tidak diinginkan. Lalu, proses tahap-tahap squeeze cementing pada pekerjaan workover adalah: yang pertama, kita harus mengetahui dulu kondisi awal sumur atau masalah yang terjadi. Misalkan munculnya masalah seperti terjadi kebocoran di belakang casing, channeling, atau semen lama tidak menutup formasi dengan baik, lalu air atau gas masuk ke zona produksi. Zona lama yang seharusnya tertutup ternyata masih berkomunikasi. Artinya, ikatan semen lama gagal sehingga perlu diperbaiki tanpa menyemen ulang seluruh sumur. Lalu tahap yang kedua yaitu penentuan zona bermasalah. Penentuan zona bermasalah yaitu zona bocor atau perforasi lama dan interval casing atau formasi yang ingin ditutup biasanya ditentukan dari logging, tekanan abnormal, produksi air atau gas yang berlebih. Hanya zona tertentu yang dapat diperbaiki. Inilah alasannya metode squeeze cementing atau menekan semen ke titik tertentu. Lalu tahap yang ketiga yaitu pemasangan alat squeeze atau packer. Selanjutnya, packer atau semen retainer diturunkan ke dalam sumur dan dipasang di atas zona yang akan di-squeeze. Fungsi alat ini mengisolasi zona atas, memaksa semen hanya masuk ke zona target, dan mencegah semen naik ke tubing atau anulus atas. Tanpa packer, semen bisa naik bebas dan gagal menutup zona bocor. Lalu tahap yang keempat yaitu pressure test atau uji tekanan. Di uji tekanan setelah packer terpasang, dilakukannya uji tekanan, yaitu untuk memastikan packer benar-benar terpasang. Jika tekanannya stabil, maka dilanjutkan metode squeeze cementing. Jika tekanannya turun, maka di situ packer belum benar-benar rapat. Tahap ini penting supaya semen tidak bocor ke atas saat dipompa. Uji tekanan pada squeeze cementing dilakukan menggunakan semen retainer atau packer dengan tekanan diberikan melalui tubing menggunakan pompa dan dipantau dengan pressure gauge untuk memastikan packer mampu menahan tekanan. Lalu proses yang kelima yaitu pemompaan slurry semen. Semen dipompa melalui tubing mengalir sampai ke zona target. Semen yang digunakan biasanya volume kecil, viskositas terkontrol, dan disesuaikan dengan tekanan formasi. Tujuannya bukan untuk mengisi sumur, tetapi untuk menutup celah kecil dan mikroanulus. Di sini diperlihatkan yaitu tahap kelima pemompaan slurry semen, yaitu semen dipompa melalui tubing dan mengalir sampai ke zona target. Semen yang digunakan biasanya bervolume kecil, viskositas terkontrol, dan disesuaikan dengan tekanan formasinya. Tujuannya bukan untuk mengisi sumur, tapi untuk menutup celah kecil dan mikroanulus. Tahap yang keenam yaitu proses squeeze atau penekanan semen. Di sini, tekanan pompa ditingkatkan secara bertahap. Semen dipaksa masuk ke retakan, pori-pori formasi, dan channel di belakang casing. Biasanya terlihat tekanan naik, laju pompa menurun, sampai tekanan prefusal atau tercapai semen tidak bisa masuk lagi. Saat inilah semen benar-benar menutup jalur yang bocor. Tahap yang ketujuh yaitu hold pressure atau menahan tekanan. Setelah squeeze selesai, tekanan ditahan beberapa waktu agar semen tidak kembali keluar
dan semen mulai mengeras di dalam celah formasi. Jika tekanan dilepas terlalu cepat, semen bisa balik lagi ke sumur. Tahap yang ke-8 yaitu waiting on semen. Selanjutnya, sumur dibiarkan beberapa jam menunggu semen mengeras. Durasi tergantung jenis semen, temperatur formasi, dan tekanan sumur. Tahap ini tidak boleh dilewati karena semen belum kuat menahan tekanan. Dan tahap yang terakhir yaitu pembukaan kembali sumur, drill out atau recompletion. Tahap akhir, packer dilepas. Jika perlu dilakukan drill out sisa semen dan zona produksi baru dibuka atau diuji ulang. Jika squeeze berhasil, maka tidak ada aliran atau air gas liar, lalu tekanan sumur stabil, dan produksi lebih bersih. Dan pada tahap ini yaitu tahap akhir pembukaan kembali sumur, drill out atau recompletion. Tahap akhir ini packer dilepas. Jika perlu dilakukan drill out sisa semen, zona produksi baru dibuka atau diuji ulang. Dan jika squeeze berhasil, maka tidak ada lagi aliran air atau gas liar, tekanan sumur akan stabil dan produksi lebih bersih. Jadi kesimpulan dari metode squeeze cementing ini merupakan metode penyemanan sekunder yang efektif untuk memperbaiki kegagalan isolasi semen pada sumur minyak dan gas. Proses ini dilakukan dengan menekan semen ke zona tertentu menggunakan tekanan, sehingga mampu menutup kebocoran, memperbaiki ikatan semen, dan mengisolasi zona yang tidak diinginkan. Keberhasilan squeeze cementing sangat bergantung pada ketepatan penentuan zona bermasalah, pemasangan packer yang baik, keberhasilan uji tekanan, dan pengendalian tekanan saat proses squeeze. Dengan pelaksanaan yang benar, squeeze cementing dapat menghentikan aliran fluida liar, meningkatkan keselamatan sumur, memperpanjang umur produksi sumur, dan menghemat biaya dibanding penyemanan ulang total. Dengan demikian, squeeze cementing merupakan solusi efektif untuk memperbaiki isolasi sumur melalui penekanan semen secara terkontrol ke zona bermasalah sehingga sumur dapat berproduksi kembali dengan aman dan optimal. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.